dikali A log B. Nah, kalau A log B ini kan beda kan, berarti kita nggak boleh dihilangin. Ini kan kita hilangin karena ini itu kan sama dengan 1 kan. Nah, ini kan beda, jadi ya udah kayak gini aja. Itu untuk pangkat. Terus ada sifat-sifat tambahan. Sifat-sifat tambahan itu lumayan sering dipakai juga, kayak A log B, tapi ini sih dipakai A log B itu bisa sama dengan 1 per B log A ya. Jadi mau jadi nggak mau jelas. Next page. A log B sama dengan berarti log B per log A. Berarti dari yang B-nya dulu jadi di atas, A-nya jadi bawah. Nah, terus yang jadi basisnya itu kalian boleh pilih angka tertentu. Asalkan sama, misalnya basisnya sama-sama 2, atau basisnya sama-sama 10, sama-sama 12, ya bebas, asalkan sama. Ini tuh akan sangat membantu dalam beberapa soal yang biasanya misalnya 2 log 3 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B. Carilah berapa log berapa. Nah, itu biasanya pakainya yang kayak gini nih, sifatnya kayak gini. Soal-soal kayak gitu. Terus ada perkalian. Perkalian log B kali B log C kali C log D. Dengan ini. Dengan A log D. Berarti kalau kalian penting ini terus sama dengan rantai. Ini sama-sama B, ini sama-sama C. Hasil akhirnya itu basis yang pertama sama numeris yang terakhir. Nah, gimana kalau ini itu, kan ini kan sama-sama B nih. Gimana kalau nggak sama? Nah, dibikin samanya biasanya nggak sama karena ada pangkatnya. Misalnya, itu sebenarnya CSV-nya bukan lagi yang itu. Misalnya ya, 2 log, jangan deh. 5 log 2 harus dikali sama 4 log 7. Nah, ini kan 2 sama 4-nya kan beda. Sedangkan kalau mau dikali kan harus sama. Berarti kita harus breakdown dulu. Bentarnya hapus deh. Kita harus breakdown. 5 log 2 dikali 2 pangkat 2 log 7. Nah, 2-nya ini kan bisa dipinggirin nih pangkatnya kan. 5 log 2 dikali 2 log 7 kali ini setengah ya. Karena kan kalau kita mau pinggirin pangkatnya itu kan begini tadi kan. M log BM sama dengan M per N A log B. Nah, ini sama aja. 7 ini kan 7 pangkat 1 kan. 7 pangkat 1. Berarti gue bisa bilang 1 per 2 dikaliin 2 log 7. Nah, kalau kayak gini kan udah sama nih, sama-sama 2 nih. Nah, berarti lu bisa kali. Nanti jadinya 5 log 7 dikali setengah. Setengahnya taruh mana? Setengahnya itu taruh di numerusnya. Setengah di sini. Gitu ya. Jadi, kalau nggak sama, ininya kan kita harus bikin rantainya kan. Kalau nggak sama, biasanya bisa di akarin dulu. Jadi kayak 2 pangkat 2 kayak gini. Terus kita pinggirin pakai sifat yang ini. M per N kali A log B. Terus kita kaliin. Pas sudah dikaliin, kita langsung bisa taruh ininya di numerusnya. Nanti di contoh soalnya lebih banyak sih, supaya lebih ngerti cara pakainya. Terus yang terakhir, itu ada sifat yang terakhir, next page ya. Dan tolong next page. Yang terakhir itu kebalikan dari sifat yang ini nih. Kan tadi ada kan A log B sama dengan log B per log A. Nah, terus kan basisnya kita bisa pilih kan, asalkan sama, misalnya sama-sama X gitu kan. Nah, ternyata ini bisa dibalikin.
dibalikin jadi A log B. Ya dong, sama aja kan ini. Jadi kalau ada pembagian kayak gini, terus dia punya basisnya sama, berarti kita ingat kita selalu bisa balikin. Jadi A log B. Jadi dari yang bawah log yang atas ini. Jadi ini bisa ditukar-tukar lah istilahnya gitu. Asalkan dia punya basis ini sama. Oke. Udah sih, untuk sifat sih itu aja. Sekarang kalau mau kita bisa ke soal ulangannya Pak Gun kemarin. Gue coba jelasin, coba kerjain. Kalau ada yang misalnya gue salah atau ada yang punya cara lain, boleh ya? Oke. Okay. Next page. Next page, Nen. Ya, oke. Nomor 1. Gue sambil buka soalan kemarin ya. Nomor 1. Bentuk logaritma. Aduh. Ada yang bisa snip nggak soalnya? Gue nggak apa sih. Gue coba snip deh. Kayak lebih mudah. Udah, Bet. Udah ya? Oke. Ya, ini. Bentuk logaritma log 6. Ini tuh sama dengan 6 log 2 ya. Sama dengan 3 plus X. Jadi ini tuh kayak bentuk internasionalnya. Kayak log 6, 2. Biar nggak bingung, cara bacanya itu yang deket sama lognya itu basisnya. Jadi mau dia nanti angkanya gede yang ini gede, yang ini kecil tuh nggak usah dipeduliin. Yang penting yang deket sama lognya jadiin basis. Jadi 6 ini kan deket sama kata log ini kan. Berarti jadiin basis. Jadi 6 log 2. Oke? Nggak bingung. Nah, ini kan gampang nih. Langsung aja. 6 basis dipangkatin 3 plus X sama dengan 2. Udah, selesai. Udah dapet kan? Kan basic banget kan? Kayak 2 pangkat 2 Yang, sama dengan 4. Yang masih bingung siapa? Berarti 2 log 4 sama dengan 2. 2 di sini basis, jadi basis nih. Terus hasil perpangkatannya jadi numerus. Pangkatnya, basisnya itu dipangkatin berapa, itu jadiin hasilnya. Jadi kalau kita dapatnya kayak gini, tinggal dibalik aja. 6-nya basis, 3 plus X ini menjadi pangkatnya di sini, 2-nya ini hasilnya. Gitu. Jadi ini merubah dari logaritma ke eksponen. Bisa aja kalau kita ubah balik, misalnya soalnya kebalikan. Ya sama aja, 6-nya ini kan basis nih, tetap basis. 6 log 2-nya ini dia dipangkatin berapa. Ya, dipangkatin berapa? 2 ini hasilnya, hasil dari perpangkatannya, itu ditaruh di numerus. Untuk pangkatnya sendiri taruh di hasilnya. Ya, jadi basis itu ya basisnya, terus 3 plus X-nya ini pangkatnya, 2-nya ini hasilnya, hasil dari pangkatnya. Gitu. Ngerti nggak? Yang nggak ngerti langsung on mic aja nggak apa-apa. Iya. Ini mumpung masih yang gampang. Masih yang gampang, kalau gampang masih bingung juga tanyain aja biar ke depannya nggak ini. Iya. Ayo, siapa yang masih bingung? Ayo. Ada Miss Neni guys, sapa dulu dong. Halo Miss. Malam Miss. Malam Miss. Halo, malam. Semangat ya. Miss Ya, Liv Miss. ya ini ya, supaya kalian lebih leluasa, nggak malu atau gimana Miss Liv ya. Dan Ya, dan Miss. teman-teman. Ya. Makasih Miss. Thank you Background ya, saya keren nggak Miss? meluangkan waktu. Siapa Miss? Apa? Background saya keren nggak Miss? Keren. Apa Miss, itu mantap. orang kur. Oke. Duluan ya.
Siap, Makasih, Miss. Terima Miss. kasih. Yuk. Makasih, Miss. Oke, gimana Halo. guys? Nggak ada Udah pertanyaan. ngerti ini? Namanya basis, basisnya taruh di depan, hasilnya taruh di numerus, pangkatnya taruh di hasil dari lognya. Oke, ini masih sifat dasarnya. Oke? Udah, nanti. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, ini udah ada yang kerjain. Next, Danan. Lanjutin, Bang. Ini siapa yang kerjain? Enggak gua, tapi susah tulisnya. Lanjutin, Bang. Oh, oke. Ya, ini sama ya. Apa? Log 2 akar 5 sama dengan M-4. Nah, yang dekat sama log kan jadi basis kan. Makanya dia jadinya di sini nih. Yang jauh sama lognya jadi numerusnya. Sama dengan M-4. Nah, ini oke, dia langsung ke sini. Tapi sebelum ini kan 2 log akar 5 itu kan memang 5 pangkat setengah kan. Kita pisah, kita punya pangkat nih. Ini masih ada pangkat nih. Berarti sesuai sifatnya setengah per 1. Kenapa 1? Ini kan 2/1. Berarti pangkat yang numerus dibagi sama pangkat yang basis. Jadi setengah per 1 dikali 2 log 5 sama dengan M-4. Berarti setengah bagi 1 kan sama aja. Setengah kali 2 log 5 sama nih. Luas yang kanan. Kalau dipindahin, berarti kan jadinya dikali 2. 2M-8. Gitu ya. Berarti kalau ada yang lihat ada yang akar segala macam, pisahin dulu pangkatnya dari logaritmanya. Oh, belum selesai ya? Sorry. Yang ditanya ini nih. Aduh. Yang ditanya 8 log 100. Oke, good. Next page ya. Yang kita udah dapat kan. Oke. Ya, ini udah. Ya udah. Nggak apa-apa. Di sini aja. Juan gue hapus ya, sorry. Kita kan udah dapat 2 log 5 sama dengan 2M-8. Yang ditanya 8 log 100. 8 log 100. Nah, sama. Biasanya kalau ditanya kayak gini, kalian harus simplify. Kan tadi gue bilang kalau ada yang diketahui, pakai yang coba buka slide 4. Nah, pakai rumus yang A log B sama dengan basisnya itu bisa pilih sendiri asalkan sama, terus log B per log A. Jadinya begini, sama dengan log 100 per log 8. Nah, jadi yang numerusnya di atas, basisnya bawah ya, log 100 per log 8. Terus kan gue lihat nih, dari yang diketahui kan basisnya 2 kan. Dari yang diketahui nih, 2 log 5, ini kan basisnya 2. Ya udah, kan ini boleh pilih juga kan basisnya. Biar gampang gue tulisnya 2 nih, ikutin apa yang gue udah tahu kan. Nah, habis itu gue perlu manfaatin apa yang udah gue tahu. Ini kan gue cuma tahu 2 log 5. Berarti batas graf gue itu cuma antara 2 log 2. 2 log 2 kan 1 kan. Sama 2 log 5. Apa yang udah gue ketahuin. Berarti gue harus nyelesain 2 log 100 bagi 2 log 8 ini dengan manfaatin 2 log 5 atau enggak 2 log 2. Karena cuma itu yang gue tahu kan. Oke, gimana caranya? 2 log 100 ini kan bisa dibagikan. Dibaginya kayak gimana? 5 kali 2 kuadrat. 5 kali 2 kuadrat kan 100 kan? 10 kuadrat kan 100. Dibagi 8 ini kan juga gue bisa sederhanain kan. 2 log 2 pangkat 3. Oke.
seperti yang kita tahu, kalau dia kalau dia dikali kayak gini, kita bisa pisahin, dia jadinya tambah kan. Karena kalau kayak A log B plus A log C itu sama dengan A log B kali C. Nah ini sama aja. Karena ini dikali, jadi kita bisa pisahin. Pisahinnya gimana? Pisahinnya 2 log 5 kuadrat ditambah 2 log 2 kuadrat. Kok bisa kayak gini? Ya karena tadi. Ini coba gue tambahin deh. Berarti kan ini udah sama nih basisnya kan. Kalau gue tambahin berarti 5 kuadrat dikali 2 kuadrat. Ya udah sama aja nih. Kayak gini kan. Berarti ini juga gue bisa pisah kayak gini. Terus untuk yang di bagian bawahnya sama 3. Ini kan ada 2 pangkat 1. Ya udah 3 per 1. 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 kan A log A. A log A itu kan 1 kan. Berarti ini 2 log 2 itu 1. 3 kali 1 ya sama aja 3. Berarti ini gue bisa coret. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat. Ini nih, kita selesaiin dulu yang ini, 2 log 5 kuadrat. Ini yang samping gue hapus ya. Oke. Kita selesaiin dulu yang 2 log 5 kuadrat. Aduh. 2 log 5 kuadrat ini kan bisa kita pisahin lagi. 2 ini kan 2 pangkat 1 kan. Berarti 2 kali 2 log 5. 2 log 5 kan tadi kita udah tahu nih. 2M min 8. Berarti bisa 2 kali 2M min 8. Oke. Ditambah 2 log 2 kuadrat itu bisa sama dengan 2 kali 2 log 2. Bener nggak? Kan ini ada 2-nya di sini kan, ada pangkat 2. Berarti gue bisa tulisnya dia di sini. Terus dikali 2 log 2. 2 log 2 itu kan 1. 2 kali 1 ya udah 2. Gue coret aja. Dibagi, tadi kita tahu dibagi 3 ya. Dibagi 3. Ya udah ini kan udah gampang. 2-nya masukin. 4M min 16 plus 2 per 3. Atau ininya 2-nya masukin ke sini. 4M min 14 per 3. Oke. Intinya apa? Intinya dari apa yang udah lu ketahuin, jadiin paling sederhana. Ini kan masih 2 log 5, 2 log akar 5. Jadiin yang paling sederhana, 2 log 5. Terus apa yang lu ketahuin, manfaatin apa yang lu udah tahu. Di sini biasanya kalau tipe soal kayak gini itu pakai yang kayak gini ya, tipe ini ya. A log B sama dengan X log B per X log A. Terus basisnya nggak usah bingung. Manfaatin apa aja apa yang lu udah punya. 2 log 5 kan. Basisnya kan 2. Ya udah taruh aja 2 di situ. Terus pikir juga ruang gerak lu itu ada di mana. Ruang gerak lu itu kan cuma ada 2 log 2. Itu 1. Karena basisnya di 1 nih. Di sini. Sama 2 log 5 apa yang lu udah tahu. Jadi pas lu pecahin nih angka yang gede ini lu pecahin, ya lu harus berusaha untuk dapetin 2 log 2 sama 2 log 5. Untungnya 100 kan bisa dipecah 2 kali 5 kuadrat kan. Sebentar lagi belajar. 2 log 100 kan bisa dibaca jadi 2 kali 5 kuadrat kan. Terus kalau dikali kayak gini, dikali nih, itu bisa dipecah jadi plus kan. Jadinya ya bisa kayak gitu. Terus karena ini masih ada pangkat, biasain pecahin pangkatnya dulu ya. Apa? A log, ini kan maksudnya A log BN kan, sama dengan N kali A log B. Kayak gini. Atau kalau ini itu A log A, ya udah jadiin 1. N kali 1 kan N. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak soal nomor 2? Ini kalau nggak salah soal coba. Di latihan juga sih nggak sih? Yang kemarin dibahas. Iya, benar. Ada soal latihan. Iya. Gimana? Ayo, ada yang masih ini? Itu kalian jangan ketipu ya 2 log 5-nya terus 2 log 5
kuadrat itu ya, apa 5 kuadrat ya, kadang suka terkecoh, kadang lu pangkatin, kuadratin, padahal nggak boleh kan, Cep? Ya, itu harus terpisah ya. 2 log 5 kuadrat sama Iya. 2 log 2 kuadrat. Terus kalau yang ada pangkat-pangkatnya nggak usah bingung, pinggirin aja pangkatnya. Pinggirin pangkatnya biar dapat alog B atau alog A. Pinggirin pangkatnya, kalau nggak susah. Kalau udah jadi alog A ya udah, alog A kan 1. Kalau masih ada alog B-nya usahain itu apa yang lu udah ketahuin, kayak 2 log 5. Kan lu udah tahu. Pokoknya pas udah dapet angka gede, lu harus pecahin menurut apa yang lu udah tahu. Apa yang lu udah tahu itu kemungkinan cuma ada 2. Apa yang dikasih tahu di clue-nya sini yang lu udah sederhanain, sama ruang gerak lu yang ini. Basis sama numerusnya harus sama. Berarti dalam hal ini 2 log 2. Berarti pas gua pecahin, gua harus cari supaya numerusnya itu 5 atau enggak 2. Gitu sih. Ya, Waduh, Nathan bersih. iya, gitu. Ayo guys, siapa yang belum ini? Lu. Jova paham gak Jova? Hmm. Mau nanya dong Jova. Wah, nggak ada orangnya nih. Paham. Coba lagi ya yang belum. Valen gimana Valen? Paham Gua nggak? paham, gua paham. Paham, oke. Mantap. Paham. Siapa lagi nih yang belum paham? Ya. Gak apa-apa, ngomong aja. Ada tips gak Cep buat nentuin, karena logaritma ini mainnya lebih di sifat dan lu harus milih sifatnya tuh yang bener kan? Nggak bisa asal-asalan milih sifat. Ada tips nggak? Tips and trick? Kalau tipe soal kayak gini diketahui, terus ada angka gede yang lu harus cari sama dengan berapanya, dari yang diketahuinya bikin paling sederhana, terus dari yang angka gede yang lu harus tahu dibagi pakai sifat yang ini nih, apa x log B per x log A. Nah dari situ lu harus tahu ruang gerak lu. Biasanya sih berdasarkan basis ini ya, kan basis yang ini kan lu udah sesuaiin sama yang lu udah tahu kan, ini kan 2 log 5 kan. Jadi ya kemungkinan ya 2 log 5 itu atau 2 log 2 yang sama dengan 1. Palingan gitu sih. Oke, Untuk menarik. tipsnya. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Bisa lanjut next ya. Next soal, ini siapa yang ngerjain? Bisa dijelasin mungkin, bantu CB. Siapa yang ngerjain? Juan ya atau siapa? Ya, siapa? Yuk. Silakan Ya, Juan. silakan. Nah, mantap. Ini kelihatan nggak kalau gue pointer gini? Kelihatan. Aman. Oke, jadi ini kan kita tahu ini dengan internasional punya ya. Jadinya kayak 8 log 5 sama dengan B. Nah, kalau misalkan 8, kalian sederhanain dulu aja. Jadi 2/3 kan 8. Dari situ kita tahu bisa dikeluarin 2/3 ini jadi 1/3 kali dengan 2 log 5 gitu. Nah, kalau ini kan kali, kalian bisa pindahin yang 1/3 ini kan ke sisi sampingnya, yang B-nya jadi 3B gitu. Jadi 2 log 5 sama dengan 3B. Nah, ini kan ada 4 log 8, 4 log 10. Kalian juga bisa sederhanain sebenarnya. Ini jadi 2 log 2. Dari situ 2 log 10. 2/2 log 10 itu. Kalau misalkan ini kalian ini kan lihat ada 4. Kalian sesuaiin dengan yang B-nya ini. Kalau misalkan B-nya itu ini juga 4, ya udah biarin saja 4. Tapi kalau ini kan kita pakainya 2. Jadi kalian juga ganti sebagai 2 gitu. Supaya nanti akhir-akhirnya bisa ketemu dalam bentuk B-nya gitu. Ini gue pakai cara simple sih. Kalau ini kan bisa dipindahin seperti tadi. Ini 1/3. Ini jadi setengah. 2/2 kan. Setengah dikali dengan 2 log 10. 2 log 10 itu bisa dikatakan sebagai apa? Ya 2 log 2 dikali 5 gitu. Dari situ sifat logaritma, kalau misalkan ini ya sama, basisnya sama,
Nah, situ ini 2 dikali dengan 5. Itu bisa diganti dengan 2 log 2 ditambahin 2 log 5. Jadi seperti ini. Nah, 2 log 2 ini kan basis dan angkanya ini kan sama. Ini bisa dikatakan sebagai 1. Nah, situ 2 log 5 kita masukin sesuai dengan yang kita dapat tadi, 3B. Jadi hasilnya setengah kali 1 ya setengah. Setengah kali 3B adalah 3/2B. Udah gitu aja. Iya. Ngerti nggak? Jadi ini sebenarnya sama aja. Apa? Dari yang diketahui ini, dibikin paling sederhana. Ini kan 8 masih belum sederhana. Ya udah, 2 pangkat 3. Nah, ini kan 5 pangkat 1, ya sama aja. Jadi dari yang pangkat numeros per pangkatnya basis. Jadinya 1/3 di sini, dikali 2 log 5. Terus ini dipindahin ke sini, ya kan? Jadinya dikali 3B. Nah, terus sebenarnya ini mau pakai cara yang tadi juga bisa, yang kayak apa? X log A, X log B, ini kan A log B sama dengan X log B per X log A. Begini, karena kan tadi gue bilang kalau ada satu yang diketahui, cari yang paling sederhana. Terus angka gedenya dibikin kayak gini. Ini lebih simpel sih. Coba ya. Tulis di mana ya? Tulis di ini coba yang punya Juannya di screenshot dulu deh kalau mau screenshot cara yang ini. Tapi gue mau tulis, nggak usah deh, gue hapus yang ini aja. Ini kan udah pada tahu kan, ini kan gampang. Nih, gue tulis sini ya. Kita coba bikin pakai cara yang ini ya. Berarti kan kita tahu 4 log 10. Berarti kita bisa bikin log 10 per log 4. Untuk basisnya kita samain kan, tadi kita dapatkan apa? 2 log 5 sama dengan 3B kan. Nah, ini kan 2 kan. Ya udah, samain aja 2 di sini, 2 di sini. Sama kayak tadi, kita harus tahu ruang gerak kita apa. Karena basis kita 2 di sini, berarti ruang gerak kita itu cuman antara 2 log 2 sama yang kita ketahui di sini, 2 log 5. Nah, berarti kan udah jelas nih, 10 sama 4 itu kan bisa dibikin jadi 2 sama 5 kan. Caranya 2 log 10 itu kan kita bisa bagi 2 kali 5. 2 log 4 itu kan 2 log 2 pangkat 2 kan. Nah, sama kalau dikali berarti selalu bisa kita pisahkan jadi pertambahan. Jadinya 2 log 2 dipisah aja, ditambah 2 log 5. Nah, kalau yang bawah ini kan sama nih. 2 pangkat 1 kan, berarti 2/1 dikali 2 log 2. Nah, begini. 2 log 2 itu kan 1, A log A kan. Ditambah 2 log 5 kan kita udah tahu nih di sini 3B. Dibagi 2 log 2/1 2 dikali 2 log 2 A log A 1. Ya udah. 1 plus 3B per 2. Atau sama aja kayak ini, sama ya. Ya udah. Berarti ya terbukti ya. Nggak usah bingung lagi. Kalau ada yang dikasih tahu kayak gini, cari yang paling sederhana nih, cari paling sederhana. Terus dibikin aja pakai sifat yang tadi. Nih, X log B per X log A. Basisnya samain kayak yang apa yang lu udah ketahuin. Terus tentuin ruang gerak lu. Nih. Udah deh. Lebih ngerti pakai yang ini atau pakai yang Juan tulis ini? Ya terserah sih. Semuanya benar sih. Ya tergantung nyamannya kalian aja mau pakai yang mana. Gitu. Ada yang mau nanya? Yang nomor 3. Ayo guys, ada yang mau nanya nggak? Ada yang kesusahan? Gimana? Yuk, masa harus gue tanya satu-satu? Ayo,
Udah ngerti kali ya? Oh, udah ngerti kali ya. Aku pengen jadi sosok B2 di sini, cuma udah malam. Loh, Udah malam. Masa teriak-teriak? Nggak boleh. gimana? Nayaka ngerti yang ini? Gue yang ini ngerti nih, masih ngerti lah. Yang lainnya sih Masih Itu yang kemarin sih, itu yang nomor terakhir sih, itu gue yakin kayaknya pada nggak ngerti sih. tunggu yang mana? Nomor terakhir ya. Yang PQ ya? Iya, iya, PQ. Lock PQ Oh iya sama iya, dengan 5. benar. Itu ya Itu ntar gue masih kita bisa bertahap masuk. kita ke sana ya nanti. Gue Kita sniper. sama sesuai sniper. Untuk ini PG loh. Apa namanya, logaritma. Jadi kalian masih bisa Gue yang nomor 9 salah hitung kayaknya. sniper. Hmm. Latihan Iya. jadi sniper. Iya. Jadi kalian nggak bingung. Ayo, Gimana? nggak ada lagi. Evan, gimana Evan? Mau nanya apa Johnson Saman? Kenneth Nursalim? Nggak ada ya? Aman semua? Masih ngerti ya? Gimana, aman nggak? Saya masih ngerti. Ada, oke, lanjut ya. Mungkin bisa next. Siapa nih yang ngerjain? Oke. Lanjut. Mau dijelasin lagi. Ayo, boleh. Ya, silakan. Ya, jadi ini sama kayak tadi, ini juga masih bentuknya internasional. Jadi 6 log 216 ditambahin dengan log 42 dikurangin log 6. Nah, situ dibagi dengan log 49. Nah, ini 216 kan kalian bisa sederhanain jadi 6 log 6 pangkat 3. Jadi 6 log 6 pangkat 3. Nah, situ ditambahin dengan log 42 min log 6. Nah, kalau di min, kalau di plus kan itu artinya dikali. Kalau di min itu artinya kan dibagi. Nah, jadi ini log 42 dibagi dengan 6. Nah, situ ini kan pembagian dengan log 49. Seperti yang contoh CRISPR tadi itu kayak kalian bisa naikin dia ke atas gitu. Jadi ini ya log 49-nya bisa dijadiin basis, 10-nya yang enggak ada ini bisa dijadiin sebagai angka untuk yang mau dicari gitu. Nah, di situ ini kan basis dan numerusnya sama. Sedangkan ini ada pangkat 3. Ya, artinya ini 3 gitu kan. Bisa dikeluarin jadi 3, 6 log 6 gitu sebenarnya. Nah, situ ditambahin dengan ini log 42 per 6. 42 bagi 6 ya 7. Nah, situ 49 kan bisa disederhanain jadi 7 pangkat 2 log 10. Nah, ini kalau misalkan di atas itu kan nanti bisa dijadiin pembagian 1/2 itu. Dikali 1/2 dulu, disampingin. Ini kan dikali, artinya ini 10 yang awal ini dengan ini kan sama antara numerus dan basis. Ini nanti dikaliin, nanti sisanya adalah basis yang ini dan numerus yang satunya lagi. Hasilnya adalah 10 log 10 dikali dengan setengah. 10 log 10, 1 dikali setengah, ya artinya setengah, hasilnya 3,5. Ngerti? Ya, benar, betul. Gimana teman-teman? Ya, sebenarnya kalau masih bingung, mungkin sih masih bingung di bagian ini ya. Mungkin caranya kali ya, caranya. Ya, coba gue lebih sederhana ya. Kalau yang 6 log ini, bagian ini kan udah ngerti kan? Ini kan gampang kan? 3/1 dikali 6 log 6 kan? 6 log 6 kan 1, jadi kan 3. Ada bagian 3-nya ngerti. Dapetin setengahnya gimana? Berarti kan kita fokus ke yang bagian ini ya. Nih. Jadi sama log 42 kalau dikurang itu kan dibagi ya. Ingat bisa dibagi kayak gitu kalau basisnya sama. Di sini kan basisnya nggak ditulis. Berarti kan basisnya sebenarnya kan 10 kan. 10 kan sama-sama 10 ya. Udah berarti boleh dibagi dong. 42 bagi 6. Nah, ini di bawahnya log 49. Log 49. Berarti sama dengan log 7 per log 49. Nah, gimana cara bikin dia ke atas? Oke, kita harus ingat sama satu sifat. Sifatnya itu yang
Ada di slide berapa ya? Ada di slide 5, teman-teman. Ada di slide 5. Mungkin Danan boleh geserin ke slide 5. Ya, ini A log B kan bisa dibagi jadi X log B per X log A. Ini kan basisnya sama nih, sama-sama X kan. Berarti kita boleh balikin balik dong. Nah, kalau basisnya sama ya udah A-nya jadi basis lagi, B-nya jadi numerus lagi. Nah, ingat ya. Jadi kita bisa balik-balikin ya. Oke, kita balikin ke soal kita tadi. Nah, ini kan di soal kan lihat deh. Kita tunggu dan. Nah, log 7 bagi log 49. Ini kan sama-sama 10 nih. Ya kan? Sama kan? Atau sama-sama X kan? Ya kan? Kan boleh jadi apa aja kan? Ya enggak? Nah, ya udah berarti kita bisa balikin aja. Kalau ininya udah sama nih, ya udah 49-nya jadi basis, 49 log 7-nya jadi numerus 7. 49 log 7. Kita tahu kalau 49 itu 7 pangkat 2. Log 7. Oke? 7 pangkat 2 log 7. Berarti kita mau hilangin pangkatnya kan? Ini kan 7 pangkat 1 di sini. Ya udah, kita mulai dari numerus. 1 per 2. 1 per 2 dikaliin 7 log 7. 7 log 7, A log A. Ya sama dengan 1 dong. Sama dengan kan setengah kali 1. Setengah kali 1 ya setengah. Ya udah, tambahlah di setengah di sini nih. Apa? Nih di sini nih. 3-nya kita udah dapat, tambah setengah. 3 setengah. Oke? Ngertikah yang bagian ini? Ayo, ngerti tidak? Agak-agak rumit sih memang. Cep, gue mau nanya. Gua yang log 7 per log 49-nya itu gue keluarin dulu log 49-nya jadi 2 kali log 7 kan. Terus log 7 kan atasnya sama, gue coret jadi 1. Terus gue jadiin 1 per 2 itu boleh nggak sih? Atau gue ngide aja? Ya sebenarnya benar ya. Tunggu deh. 2 itu kan jadinya 2 log itu 2 dipindahin. Oh bisa. Jadi begini ya. Bisa. Berarti kan log 7 per log 7 kuadrat kan. Nah ini kan sama dengan log 7 dikalikan. Nah ini kan apa? 2 di sini kan. 2 di sini kita bisa tulis di kayak gini ya. 2 kali log 7. Nah ini dicoret nih. 1 per 2. Gitu kan? Iya bisa. Iya ya. Tapi ini apa? Cuman berlaku kalau apa? Numerusnya sama ya di sini ya. Numerusnya sama, iya. Berarti agak kalau riskan berarti. Ya, agak riskan. Kalau mau berarti tetap pakai yang apa? Nyari aman pakai yang punya lu tadi itu ya. Ya. X log B per X log A sama dengan A log B ya. Nah, ini. Jadi dari ini ya kita dapat 49 log 7. Iya, betul. Nih, gue tulis yang tadi ya, yang awalnya. Jadinya 49 log 7. Nanti kita beginiin. Ini 49-nya jadi 7 pangkat 2. Terus pangkatnya kita keluarin kayak gini. Nah, gitu. Itu sih, biar aman. Gimana? Udah lumayan susah. Ayo, siapa yang tidak mengerti? Silakan bertanya. Gue mau nanya. Itu kalau misalnya nggak ada, misalkan langsung aja langsung log 10 ya? Iya. Kan yang 49 itu nggak ada ininya. Iya. Sebenarnya nggak. Kalau selain dalam bentuk ini ya. Selain dalam bentuk ini, kalau dia cuman ada numerus ya misalnya log 7, itu ya langsung tambahin 10 boleh. Tapi kalau dia dalam bentuk ini nih, pas kayak dari sini, lu ubah ke sini, itu lu boleh pilih numerusnya berapapun, asalkan atas sama bawah itu sama.
Jadi nggak mesti 10, lu boleh pilih. Tapi khusus untuk bentuk ini ya, boleh pilihnya ya. Kalau yang lain tiba-tiba ada lock 7 ya, harus tetap 10 ya, 10 lock 7 ya. Tapi kalau pas kayak gini, lu boleh pilih numerusnya. Tapi ya tetap aja sih, kalau mau sih 10. Lagian kan kalau dalam soal kayak gini kalian nggak perlu tahu basisnya berapa. Yang kalian tahu kan basisnya pasti sama kan, yaitu 10 kan. Pasti sama ya itu 10. Jadi ya bisa aja jadinya bisa pakai Numeris rumus berarti yang kalau itu. misalnya nggak ada langsung aja 10 ya? Iya, Bisa milih. langsung aja 10. Langsung 10. Oh iya, oke. Thank you. Ya, langsung aja 10. Kecuali kayak gini. Ini misalnya ini 49 log 7. Kan bisa jadi X log 7 per X log 49. Nah, kecuali kayak gini ya, dari bentuk log, lu mau dibikin kayak gini. Nah, ini boleh pilih nih X-nya berapapun, asalkan sama. Tapi selain dari itu ya nggak boleh ya, tetap 10 ya. Oke, gimana? Sip. Jadi intinya untuk nomor ini 6 log 6 pangkat 3 ini gampang. 3-nya tinggal dipisah, dapat 3. Untuk ininya harus ingat sifatnya. Kalau ini min dan basisnya sama, ini kan nggak dikasih tahu basisnya. Ya udah tinggal dibagi aja. Nah, setelah itu ingat sifatnya. Ingat sifat ini nih yang di bawah nih, pojok kanan bawah. Nah, bisa dibikin A log B. Nah, dari situ baru disederhanain lagi. 49 jadi 7 pangkat 2. Terus pangkatnya itu dipinggirin nih, dipinggirin kayak gini. 7 log 7-nya coret. Gitu. Ya. Sebenarnya sih tinggal banyak-banyak latihan supaya lebih lebih peka gitu. Kalau kayak gini tuh harus diapain sih? Kalau kayak gini tuh harus diapain? Biar pakai sifat-sifatnya itu juga benar gitu. Ya, gimana? Makin bingung? Ayo, ada pertanyaan. Karena ini kayaknya bentuk-bentuk kayak gini bakal banyak sering keluar ya nanti ya PTS ya. Iya. Dan Jadi caranya lo sama caranya Juan tuh sebenarnya bisa digunain kan? Maksudnya sama aja kan hasilnya? iya sama-sama. Oke. Iya sama aja. Mainin sifat aja. Ya semuanya sih juga mainin sifat sih. Tinggal memainkan sifat yang benar di waktu yang benar. Keren banget bahasanya. Untuk menyelesaikan soal yang benar. Iya, keren. Ya sifatnya ya cuma itu aja, tinggal dipakai. Oke. Gimana untuk nomor berapa nih? Nomor 4. Ada pertanyaan. Masih aman? Siapa sih ini? Ada siapa sih? Metes masih aman, Metes? Masih sehat? Apa aman? Mantap. Oke, ya, siap. Lanjut? Silakan lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oh, udah dikerjain juga ya. Juan ya? Silakan Juan. Ya. Ini pakai sifatnya agak ribet ya. Jadi ini kan kita tahu kalau lock dalam kurung di lockin lagi, habis itu dalam kurung lock lagi. Nah, bentuk asli lock itu kan sebenarnya kalau misalkan A lock B itu kan sama dengan C kan biasanya. Nah, ini kalau misalkan bentuknya lock itu bisa diganti lagi jadi bentuknya kayak bentuk pangkat gitu atau eksponen. Jadi A log C, A pangkat C sama dengan B. Nah, ini gue pakai sifat ini untuk menjadikan log ini gue pindahin ke 0. Jadi sama aja kayak ini, B-nya itu adalah ini hasilnya. Ini B, sedangkan yang lognya ini kan 10. Di sini kan ada 10. Dari situ gue pindahin ke 10 pangkat 0 sama dengan B ini.
10 pangkat 0 kan 1. Nah, ini kita masih ada log di dalam log lagi. Nah, kalau gitu ya pindahin lagi seperti tadi. Ini hasilnya B, ini B. Gede coretnya. Ya. Jadi ini B, yang ini. Ini B. Sedangkan lognya ini kan ada 10 lagi di sini. Gue pindahin lagi jadi 10 pangkat 1. Nah, kan 10 pangkat 1 kan 10. Sedangkan kita ada 2 di sini. 2 kan bisa dikurangin aja dong ke 10. Biasa pindahin keduanya ke sini jadi 8. Sisanya 2 log dalam kurung X plus 1 tutup kurung. Nah, pakai cara ini lagi. Ini kan kali ini tapi basisnya 2. Kalau basisnya 2 ya sama aja kayak tadi. Kalau yang tadi kan 10 pangkat yang ini. 10 pangkat yang ini. Yang ini 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan X plus 1. X adalah 2 pangkat 8 min 1. Udah, gitu aja. Ya, oke. Jadi ini apa? Sama aja. Jadi diselesain satu-satu pakai sifat yang ini ya. Jadi dari logaritma dibikin jadi eksponen. Jadi kan ini ya 10 di sini kan nggak ada apa-apa. 10 pangkat hasilnya ini kan sama dengan kan apa yang ada di sini kan. Nih. Balik lagi ke sini nih. A log B sama dengan C. A pangkat C itu kan sama dengan B. Jadi ya 10 pangkat 0 ya apa yang ada di sini. Jadi bisa kita tulis di sini nih. Terus kita ulangin lagi. Ini kan ada 10 juga kan di sini. 10 pangkat 0 itu kan 1 ya. 10 pangkat 0 itu kan 1. Berarti kita ulang lagi. 10 pangkat 1. Apa yang ada di sini? Gitu kan. Diulang-ulang terus. Coba ya. Gue kerjain deh. Ini pindahin dulu ya. Coba ke slide 11 deh. Cara gue agak beda sih. Tapi sebenarnya sama. 10 log. Pakai cara John udah bener sih. Nggak ada bedanya juga. Mungkin gue jelasin ulang lagi ya. Dengan 0. Ya udah pelan-pelan kan. 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu kan 1 kan. 1 sama dengan apa yang ada di sini nih. Nyalin aja. Log 2 plus 2 log X plus 1. Oke. Terus lu ulang. Ini kan ada 10 kan di sini kan. Ulang lagi. 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Apa yang ada di sini nih? Terus lagi 2 plus 2 log X plus 1. Nah, terus kan gue mikir sampai sini. Ini kan ada 2 nih. Oke. Gimana supaya 2-nya ini bisa nyatu sama yang ini? Ya caranya bikin basisnya sama kan. Kalau mau di plus kan ingat. A log B plus A log C. Sama dengan A log B kali C. Kalau dia mau ditambah, basisnya harus sama kan. Ya udah, gue bikin aja basisnya sama. 10 pangkat 1, 10 ya. Sama dengan 2 log berapa ya? 2 log 4. Benar nggak 2 log 4 itu sama dengan 2? 2 log 4 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya benar kan? Ya udah, berarti 2 di sini gue bisa bikin 2 log 4 dong. Kenapa gue bikin 2 log 4 di sini? Biar basisnya sama. Kan gue mau tambahin kan? Kalau mau tambahin kan basisnya harus sama kan? Ya udah. Kan udah sama. Berarti bisa ditambahin dong. Nah, 10 sama dengan 2 log. Kalau ditambahin kan dikali ya. B kali C.
4 kali 2x, 4 dikali x plus 1. 10 sama dengan 2 log 4x plus 1. Ya udah ulang lagi. 2 pangkat hasilnya 10 sama dengan apa yang ada di sini. 4x plus 1. 2 pangkat 10. 1024. Sama dengan 4x plus 1. 4x plus 4. Sorry ya, salah ya. Ini 4 dikali 1 kan. 4x plus 4, sorry. Nggak teliti. Oke. 4-nya dipindahin ke ruas kiri. Jadinya 1020 sama dengan 4x. X-nya sama dengan 255. Atau kalau menurut dicocokin sama pilihannya, 2 pangkat 8 min 1. Gitu. Intinya apa kalau log dalam log kayak gini? Intinya itu satu-satu. Jadi pelan-pelan dari basis hasilnya dijadiin pangkatnya 10 pangkat 0 sama dengan apa yang ada di sini. Lagi 10 pangkat 10 pangkat 1 apa yang ada di sini. Oke. Atau coba gue pikir, bisa nggak ya kalau gue duanya gue pindahin? Oh nggak bisa karena ini plus. Ya nggak bisa. Berarti kalau ditambahin kayak gini, ingat ditambahin supaya bisa ditambah apa? Basisnya sama kan? Ya udah lu buat ini basisnya sama. Kalau ini itu 1 kan bisa dibikin 2 log 2. Berarti kalau ini 2 ya udah bikin aja 2 log 4. Yang penting basisnya sama. Basisnya 2, lu bikin basisnya 2. Oke, di sini gue bikin 2 log 4. Tapi basisnya sama kayak ini. Dan tidak merubah. Nih. Nah, kalau udah sama basisnya, ditambahin lah 4 dikali x plus 1. Ingat x plus 1-nya harus dikurungin ya, supaya dua-duanya dapat kali 4 ya. Jadinya 4x plus 4. Nah, kalau udah tinggal lognya 1 kayak gini kan gampang. Lu tinggal ulang aja prosesnya. 2 pangkat 10 sama dengan apa yang ada di sini. 2 pangkat 10, 1024. 4x plus 4. 4-nya pindahin. 1020 sama dengan 4x. X-nya sama dengan 255. Terus lu cocokin sama jawabannya. Yang mana yang sama dengan 255. Begitu. Ya. Bisa pakai cara yang mana aja sih. Di slide sebelumnya kan ada cara nyuan itu juga benar. Sama aja. Oke, gimana guys? Yang log dalam log ini ngerti kah? Intinya dari yang paling luar, nggak usah pusingin dulu yang dalam, dari yang paling luar, di breakdown satu-satu gitu. Mau nanya dong, kalau misalnya itu cuma log aja itu berarti lognya basisnya 10 kan, terus lognya berapa, angkanya berapa? Tetap 10 apa gimana? Kan itu cuma log aja gitu. Kalau log aja itu ada nilainya itu 10, tetap 10 apa gimana? Kan kalau basisnya udah pasti 10. Kalau log angka ya belakangnya itu numerus. Enggak dong. Enggak. Ya, ini kan 10 nih. Numerusnya ini nih bro. Ini semua nih numerusnya nih. Nih. Jadi ini kan 10 log numerusnya mana? Numerusnya ini semua nih. Oh, dikali biasa gitu ya? Iya. Kalau tanya numerus mana? Oke, untuk log yang ini nih. Ini kan ada log nih. 10 log mana numerusnya? Ya ini semua nih. Ini semua. Nah, kalau untuk yang ini 10 log mana numerusnya? Ya yang di belakang ini numerusnya. Untuk yang ini 2 log mana numerusnya? Ya ini x plus 1. Itu numerusnya. Tapi kita harus dari yang paling luar dulu. Dari yang sini dibikin 10 pangkat hasilnya 0. Sama dengan apa? Sama dengan hasilnya ini kan. Nah, terus pelan-pelan lagi 10 pangkat 1 ini
sama dengan hasilnya ini. Ini kan ini hasilnya nih. Terus sekali lagi. Ya udah kayak gini. Oh ini udah cukup nih. Karena apa? Karena locknya udah tinggal 1. Tadi kan ini locknya masih ada 3 nih. Nah sedangkan yang ini sama ini kita udah hilangin kan. Ya udah kalau udah tinggal 1. Gimana caranya? Kalau ini kali ya. Kalau ini Oh, kali, ini kan bisa dipindahin ke sini kan sebenarnya. Tapi karena ini plus, ya berarti emang harus digabungin sama ininya kan. Cara gabunginnya gimana bikin basis sama. Kalau ya. Oh, gue ngerti cuma nggak? bingung kenapa Apa bisa yang digesernya ternyata. Oke. Padahal sifat itu sebenarnya sifat dasar aja ya. Yang dipindah jadi satu itu sebenarnya sifat dasar aja. iya, Ya? sebenarnya Oke. satu dasar. Oke. Iya, Kalau yang dua lock basis kan, iya, dipangkatin. apa? Iya. Iya, silakan. Kalau misalnya 2 log X plus 1 itu dipisah atau digabung aja gitu? 2X. Yang 2 log X plus 1. Ya yang gitu. Digabung gimana? Itu bisa bentuknya jadi 2 log X plus 2 log 1 nggak? Apa bentuknya tetap 2 log X plus 1? Nggak bisa ya? Bicara gue salah ya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini plus. Kalau ini kali, ini bisa. Bukan. Kenapa Oke. kita harus balik ke yang mana ya? Oh, nggak usah balik kan gue udah tulis ya. Nih, ke sini nih. Kan lu mau pisahin ini jadi ini kan? Begini kan? Nah, Iya. ini kan ada kali di sini. Baru dia bisa dijadiin tambah. Kalau ininya plus, kayak gini plus, berarti dia nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu, Nen. Nah, cara satu-satunya Iya. ya kita harus Oke, masukin paham. ini ke dalam sini dengan bikin. Ya. Oke. Oke. Gimana? Masih ada yang bingung lagi nggak? Guys, silahkan kalau ada yang mau nanya. Ini berarti mana ya? Gimana? Ya, silakan. Roy mungkin gimana, Roy? Bisa sih, motif lumayan. Oke. William Yudhistira gimana? William Bisa. Yudhistira. Jarang ngomong lo di kelas. Coba. Kenapa? Bisa nggak? Paham nggak? Paham. Iya, lu Ada pertanyaan pusing gitu. tuh. Oke, pusing dikit. Nggak ada. Oke, mantap. Samson. Wah, kayaknya ke ML nih. Waduh. Lah, coba ngapain lagi? Ketahuan. On mic malah terciduk. Ketahuan malah terciduk. Lu gimana sih, Job? Patiin dulu nggak, Bang? Kan sambil dengerin lagu ya kan. Oke. Lagu apa, Job? K-pop ya? Oke. Gimana? Masih ada yang bingung? Evan, Valen mungkin, William Mulia. Ada pertanyaan? Ada ya? Ayo Chris, nanya aja nggak apa-apa. Kesian lo Chris Bird mau main sama adiknya, demi ngajarin kita loh. Berarti bisa next ya? Apa gimana Chris Bird? Ya, oke. Next ya. Ya udah, nggak ada yang tanya ya, nggak apa-apa lah. Biasa aja. Oke, lanjut. Log 2x plus 2 plus log x min log 12. Oke. Kita pelan-pelan. Di sini ada plus kan ya. Ada plus. Berarti kita bisa bikin dia. Ini kan nggak ada basisnya ya. Semuanya nggak ada basisnya. 10 log 2x plus 2 ditambahin 10 log x
dikurang 10 log 12 sama dengan 0. Oke. Ini basisnya sama, terus dia pertambahan. Berarti numerusnya bisa dikali kan ya. Berarti jadinya 10 log 2x plus 2 dikali x. Dikurang yang ini. 10 log 12. 2x plus 2 dikali x. Jadinya 10 log 2x kuadrat plus 2x min 10 log x. 10 log 12. Terus ini basisnya juga sama. Terus ini kan dikurang. Berarti lu bisa bagi dong. 10 log 2. Ini sama dengan 0 ya. 2x kuadrat plus 2x per 12 sama dengan 0. Ini ya, bagian apa? A log B min A log C sama dengan A log B per C. Ya, oke. Terus kalau udah kayak gini, ya udah dari log kita pindahin aja ke eksponen supaya kita bisa selesain. Nih basisnya 10 pangkat, nih ini jadi pangkatnya kan 0, ini jadi hasilnya ini jadi pangkatnya. 10 pangkat 0 sama dengan nih 2x kuadrat plus 2x per 12. 10 pangkat 0 ini kan 1. Ya udah 12-nya kita pindahin aja ke ruas kiri. 12 sama dengan 2x kuadrat plus 2x. Pindahin lagi 2x kuadrat plus 2x min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Ya berarti bisa pakai rumus ABC ya buat cari akar-akarnya. Nah, tapi ya rumus ABC kan kalian udah tahu sendiri ya. Min B plus minus akarin B kuadrat min 4AC per 2A. Bisa dihitung sendiri. Gue langsung kasih hasilnya aja. Nanti kalau mau pastiin buat pakai rumus ABC sendiri silakan. Gue ketemunya itu X1 sama dengan 2. X2-nya sama dengan min 3. Oke. Sip. Dapat berarti 2 dan min 3. Oke. Nih jawabannya. Kan yang ditanya sama soalnya itu nilai X yang sesuai ya. Jadi kita punya dua kemungkinan karena kita dapetnya persamaan kuadrat. Jadi intinya apa untuk soal ini? Kita lihat di sini semua basisnya ini kan sama ya. Berarti kita selesaiin dulu dari yang paling kiri. Plus, langsung ditambahin aja. Ditambahin kan berarti dikali. 2x plus 2 dikali x. 2x kuadrat plus 2x. Terus ini juga basisnya sama-sama 10. Terus dia dikurang. Berarti kan dibagi. Berarti ini dibagi 12. Nah, terus kita jadiin eksponen aja. 10 pangkat 0 sama dengan ini. 10 pangkat 0, 1. Sama dengan 2x kuadrat plus 2x per 12. 12-nya ini kita pindahin. Terus kita pindahin lagi. Jadinya kayak gini. 2x kuadrat plus 2x min 12. Kalau udah gitu kan gampang. Tinggal pakai rumus ABC atau pakai rumus apa? Pakai rumus berapa tambah berapa sama dengan B, berapa kali berapa sama dengan C. Tapi kalau mau aman sih pakai rumus ABC aja udah. Dapatlah akar-akarnya ini. Udah. Gimana? Makin bingung? Mau konfirmasi aja. Jadi kan udah dapet deh 0 sama dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 12. Terus lu pakai rumus ABC. Terus lu dapet hasilnya itu ya seharusnya. Iya, betul. Oke. Kalau mau dihitung di sini sih boleh aja sih. Kita hitung aja. 2x kuadrat plus, boleh ke slide 13 ya. Kita sama-sama ya. Kuadrat plus 2x. Berapa tadi? Plus 2x min 12. Plus 2x min 12 dengan 0. Berarti kita rumusnya kan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti min 2 plus minus
2 kuadrat itu 4, min 4 kali A-nya 2, C-nya itu min 12 per 2A, berarti kan 4. Sama dengan min 2 plus minus, ini min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 12, 48. 48 tambah 4, 48, bener nggak sih? Salah dong ya? Salah. Min 4 kali 2 min 8. 12 kali 8 berapa? 8 kali 2, 16. 96. 96 tambah 4 nih, berarti 100. Akar 100. Nah, per 4. Dengan min 2 plus minus 10 per 4. Oke, berarti X1-nya berarti kita pakai yang plus dulu ya. Min 2 plus 10 per 4. Sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. X2-nya kita pakai yang min 2 min 10 per 4. Min 12 per 4 min 3. Oke, 2 dan min 3. Oke, sip. Sama kan? Ya, sama. Gitu kan? Nah, ya kan? Oh iya. Ya. Thank you. Rumus ABC biasa ya. Biasa aja. Oke. Ada lagi yang untuk nomor yang tadi? Oke. Bentar, itu bukannya salah satunya doang ya, bukannya 2 aja ya? Soalnya kan kalau misalnya hasilnya min 2 kan dia kan nggak memenuhi persyaratan ya. Kan harusnya min 3 itu kan kalau menurut yang di modul itu kan basisnya itu nggak boleh min, terus positif. Betul, basisnya harus positif. Sekarang gue tanya, X-nya di sini sebagai numerus atau sebagai basis? Sebagai numerus ya? Iya, sebagai numerus. Berarti boleh min dong. Kecuali, benar. Sebenarnya nggak salah. Benar, emang ada kayak gitu. Bentar, coba ke slide 13 ya, 13. A log B. A-nya ini harus lebih besar dari 0. Betul. Nah, tapi kan di pertanyaannya tadi, kayak 10 log, berapa tadi? 10 log 2x plus 2. 2x plus 2. X-nya di sini kan ada di bagian numerus kan? Ada di bagian B kan? Berarti dia nggak apa-apa kalau min. Kecuali dia adanya begini. X log misalnya 20. Nah, X di sini kan berperan sebagai basis. Berarti berlaku yang ini. Salah. Nah, benar. Kalau lu lihat nomor selanjutnya, nomor 7. Nih, nomor 7 nih. Nih, nomor 7. Yeah. X log 4x itu cuma plus jadi 12 sama dengan 2. Nah, kalau yang nomor 7 ini kan X sebagai basis. Berarti berlaku A lebih besar dari 0. Tapi kalau yang nomor 6 tadi, X ini kan cuma ada di numerusnya. 10 log 2X plus 2. Ditambah 10 log X dikurang 10 log 12. Nah, X ini kan ada di numerus. Berarti nggak apa-apa kalau dia min. Yang nggak boleh itu kalau nanti yang ini nih. Nih, nomor 7 nih. Nomor 7 next. Nah, yang ini nih. Sebelumnya. Nah, ya. Nih soal nomor 7 nih yang ini nih. Di sini kan X sebagai basis nih. Ya benar, berarti A harus lebih besar dari 0. Tapi kalau yang kayak nomor 6 tadi, dia sebagai ininya doang nih. Dia kan tadi 10 log 2x min 2 ya kalau nggak salah. X yang ada di numerus, ini nggak berlaku ya. Oke. Nanti kita lihat di nomor 7 dia kayak gimana. Benar. Apa? Okay. Dika benar. Tadi gue lupa jelasin ada satu sifat itu ya. Bukan sebagai hasil akhirnya gitu, tapi cuma sebagai angka gitu ya. Iya. Maksudnya itu placement-nya loh. Placement X-nya di sini kan sebagai numerus. Jadi nggak apa-apa kalau dia itu lebih kecil dari 0, kalau dia min. Tapi beda cerita kalau placement X-nya itu sebagai basis, seperti yang kayak di nomor 7 ini. Nah, kalau kayak yang di nomor 7 ini, nggak boleh ya. Berlaku A lebih besar dari 0. A harus lebih besar dari 0. Oke. Sip, thank you. Bukannya numerus nggak boleh lebih kurang dari 0 ya? Kalau lihat di modul kemarin gue lihat. Iya, betul. Basis yang nggak boleh numerus itu enggak. Numerus juga termasuk.
Numerus nggak Numerus boleh juga Iya ya? ya, bener bener bener. Numerus Iya, numerus juga numerus, nggak boleh Numerus main. nggak kalau boleh gue lihat di lebih modulnya dari sih 0. nggak boleh. Basis numerus nggak boleh. Basis numerus nggak boleh. Tapi ada basis Mas. itu ada ketentuan lagi. Kalau basis itu nggak boleh 1 gitu. Iya nggak boleh 1. Basis nggak boleh kurang dari Oke, 0 juga oke, nggak boleh oke, sama dengan oke. 1 kan. Wah, oke. Berarti ilmu baru guys. Oke, oke, oke. Thank you. Berarti Jadi apa jawabannya tadi? itu 2 doang harusnya. 2 doang ya. Oke, oke. Berarti yang min 3 ini nggak memenuhi. Oke. Berarti em, dalam A log B, A dan B harus lebih besar dari 0, dan A itu nggak boleh sama dengan 1 ya. Begitu ya? Iya ya. Sip. Oke, 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 oke. Ya, berarti gue salah satu ya. Ya, nggak apa-apa, salah lah. Oke, berarti Berarti yang kemarin yang dilihat itu kan ada yang soal ini ya kalau nggak salah ya. Soal ini ada tulisan pilihannya min 3 dan 2, habis itu min 3 2 ya, itu berarti salah ya berarti. Yang min 3 ya, dan 2. berarti yang benar itu 2 doang ya. Oke, oke. Berarti Iya. ini itu nggak memenuhi ya, karena A dan B itu nggak harus lebih besar dari 0. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Ya, thank you, thank you. Berarti begitu ya teman-teman. A log B, A dan B-nya dua-duanya harus lebih besar dari 0. Oke, oke, oke. Dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Karena apa? Karena kalau A-nya itu sama dengan 1 ya, misalnya apa? Ya 1 dipangkatin berapapun ya tetap 1 kan. Ya, oke lah. Ya, yang penting ini ya, A dan B harus lebih besar dari 0. Jadi min itu tidak termasuk ya. Oke, thank you. Ya, sip, mantap. Yang gue seneng Gimana? begini nih karena Kenapa Cep, silakan. ya, yang gue seneng begini karena kan kita juga belum tahu kunci jawabannya. Jadi ya kita harus saling melengkapi karena gue juga belum tentu benar kan. Gue juga nggak punya kunci jawabannya. Itu kunci jawabannya bener gak sih? Kemarin karena gue dapet 30 atau berapa gitu. Oh, itu kayaknya Gue dapat semuanya deh. 40. Ya. Semuanya. Oh ya, gue dapet, semua, ya gue semuanya. dapet 40. Aneh banget masalahnya. Sekarang udah nggak bisa dibuka lagi. Jadi 20, Iya. gue awalnya di 3 kali rilis kan, 20/30, 30/30, 40/100. Ya gue tak jumlahin aja semuanya, jadi 90/100. Ya, sama. Lo ada yang 100 ya, berarti 30 dari 30. Enggak, itu aneh, Cok. Maksud gue Iya. kayak aneh aja gitu. Jadi gue jumlahin Iya. aja. Masanya skor peramal gue aja Ya, gue 0 juga, dari itu 0. juga, Apaan itu ya? Terus kayak dia Gue kayak rilis satu-satu gitu ya. Kenapa ya? rilisnya sampai punya gue sampai kayak 6 kali ya. Masa sama. gue bingung jadi kenapa? Jadi coba. lu bingung kan mau kena mental apa kagak? Kena mental kok di PHP. Dirilis 6 kali pun pas dirilis terakhir Tetep kali salah. juga tetap jelek. Masa 40/100? Pada bisa buka sekarang nggak soal apa hasilnya? Rusak. Itu udah nggak bisa buka lagi. Nggak bisa. Kayaknya dia udah nggak bolehin. Gue sebenarnya masih bisa tadi. Wah, keren. Oke. Berarti lanjut ya. Ingat ya, berarti A dan B harus lebih besar dari 0. Oke, sip. Lanjut. Oke. Berarti di slide berapa ya? Di slide ini aja nih, di slide 13 ya. Oh, 13, oke. Ya. X di sini kan lebih dekat sama log ya, berarti X jadi basis ya. X log 4X. Lain X kuadrat ke sini, min 4X, min 12 sama dengan 0. Berarti apa? Berapa? Atau ada yang mau nyoba kerjain, nggak apa-apa, biar nggak CB terus. Tambah berapa Coba. sama dengan min 4? Kalau ada yang mau nyobain. Berapa kali berapa sama dengan min 12?
Ada yang mau nyoba kerjain? Caranya mirip kayak yang sebelumnya. Iya udah sih. Berarti kan Ya X kalau kayak plus... gini kan sebenarnya udah dapat dana. Oh, enggak. Gue mau ini jawabannya. Cuma jelasin aja nggak apa-apa. Ya berapa dan di sini? Gue nemunya Hmm. X plus 6. Bentar lah. Ya. Ya bener deh. X plus 6 kali X min 2. X plus 6 X min 2. Oke. Oh, enggak, sorry. Tunggu deh. X min... Ya, X min 6 6. kali X plus 2. Iya, 6 betul. sama 2. Ya. Di sini kan kalau 12 itu kan 62 kan. Berarti 6 62. Terus ini harus min. Berarti kan ini min kan, ini min kan. Min 6 kali 2 min 12. Min 6 plus 2 min 4. Oke, dapat kan? X min 6 X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 6. X1 sama dengan 6. X2 sama dengan min 2. Nah, lagi-lagi ya. Ini nih, ini nggak boleh kan? Basis atau numerus kan nggak boleh minus. Sedangkan di sini kan ada basisnya kan. Ini juga jadi numerusnya kan. Berarti dia nggak boleh minus ya. Berarti ini kita nggak validnya yang ini nih. Berarti yang boleh itu cuma yang ini. Berarti jawabannya itu satu jawaban benar. Yaitu yang 6. Oke. Sama ya, gampang ya ini ya. Gimana? Oke, gimana? Sama aja kan ya? Ada kesulitan? Nggak apa-apa, on mic aja langsung. Kalau ada bingung. Ya. Benar. Sebenarnya ini nggak sama aja sih. Ada berarti ya. Karena ini udah dalam bentuk yang paling sederhana ya. Ini udah. Lanjut ya. Tinggal dikit lagi. Oke. Mantap. Apa-apa guys, malam Sabtu. Malam Jumat lu belajar. Masih pada jomblo kan. Masuk CC. Mau sama siapa ya juga. Dulu. Oke. Ya. Ini siapa yang kerjain? Boleh? Juan ya? Itu siapa? Enggak, gue ngerjain tadi. Ya, Silakan boleh Dika. Oh, ya udah sip. Nah ini tuh gue awalnya sempet bingung ya. Ini soalnya kan kayak gabung-gabung gitu gue kali. Tapi gue baru sadar ini kan formatnya sebenarnya. Ini jadi kalau basisnya di bawah sini tuh dia di atas ini maksudnya tuh ya kayak gini bentuknya. Kalau yang bisa dikerjain bentuknya kayak gini aja pokoknya. Terus pokoknya kan dia sama dengan 1 di sini. Kalau menurut yang sifat-sifat itu berarti A log A sama dengan 1 kan. Berarti ini sama dengan 3 gitu. Berarti yang ini hasilnya sama dengan 3 gitu. Berarti 3 sama dengan 3 log X, berarti tinggal ganti bentuk dasarnya yang pakai A pangkat C sama dengan B. Udah ketemu. Jadi X sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27 gitu. Jadi kan bentuk dasarnya kan A log B sama dengan C. Berarti ini kan A-nya itu 3. Terus C-nya 3. Berarti tinggal jadi 3 pangkat 3 gitu. Sama dengan X. Berarti hasilnya 27 gitu. Kurang lebih gitu sih. Ya, oke. Ya, oke. Jadi ya, ini sama aja ya. Apa? Ini dulu nih. Sama benar kata Dika. Apa? 3-nya ini kan paling deket sama lognya. Jadi 3-nya ini jadi basisnya. Sisanya jadi numerus. Ya udah, ini sama aja kan. Log B sama dengan C. Pangkat C sama dengan B, ya kan? Berarti 3 basis pangkat ini, pangkat hasilnya 3/1 sama dengan ya ininya, hasilnya ini
3 log X. Nah, terus diulang aja. 3 nih basis dipangkat sama hasilnya sama dengan X. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan X. 27 sama dengan X. Gampang ya? Ini ya termasuk aja apa? Log dalam log gitu loh. Cuman ya lebih sederhana ini dibanding yang nomorin tadi. Gue mau nanya, gue agak kurang paham. Itu 3 lognya kemana ya jadinya ya? Yang Itu bagian cuma mana? diganti bentuknya doang. Ini yang pakai yang alok B sama dengan C diubah jadi pangkat C sama dengan B gitu. Itu bentuk dasarnya. Oh iya. Oke. Thank you. Iya. Iya. Oke. Gimana, guys? Ada yang mau ditanyakan nomor 8? Amankah? Masih gampang? Ini sama aja ya yang apa log dalam log itu. Masih sama. Gimana Daniel? Lanjut kita? Boleh, silakan. Halo. Ya. Oke. Wah, Bentar. nge-lag cok, not responding. Wah, kalian lihat dulu masing-masing ya. Loh, oke. Bentar ya. Berarti kita lanjut ke nomor 9. Oke. Ke nomor 9. Ya. Nomor 9 gue pindahin ke ini ya. Slide 16. Slide 16 ya. Slide 16. Danen bisa itu nggak pindahin slide-nya? Itu masih nge-lag. Halo, masih not responding. Coba. Ini aja nggak gerak sama sekali. Oke. Cuma gerak kursor gua. Timpa aja nggak apa-apa. Ya. Oke, gue timpa ya. Attack, share now. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Yang slide 16 ini, yang gue share. Guys, udah kelihatan belum? Yuk dijawab yuk. Gue Nah. hitam semua nih masalahnya. Ntar gue cek di HP ya. Dan lo nge-freeze ya? Tinggal bilang udah kelihatan. Kenapa? Nggak kelihatan lah? Oh ya, baru. Udah. Baru. Nah. Oke. Ya. Oke. Misalkan diketahui A sama dengan A sama dengan ini 4 kan ditambahkan jadi 4 di basis 4 log X. B sama dengan 2 nya kan berdasarkan sama lognya. Berarti B jadi basis 2 log X. Oke. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya ini 4-nya lebih dekat ya. Nih. Mana? Nih 4-nya. Jadinya yang ditanya itu 4 log B
ditambah, ini kan 2-nya juga lebih deket ya. 2 log A sama dengan 2. Oke. 4 ini kan kita bisa pecah. 2 pangkat 2 log B itu kan 2 log X ya. 2 log X. Nih dari sini ya. Ditambah 2 log A itu kan 4 log X ya. 4 log X. Oke. Terus kita bisa pindahin aja. Dia punya pangkat. Ini kan dihitungnya pangkat 1 ya. Ini kan ada 2 nih di sini. Berarti kan bisa 1/2 bisa 2 log X. Nah, begitu. Ditambah. Ini kan 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti kan 2 log 2 pangkat 2 log X. Nanti sama aja setengah. Kita dari dulu. 2 log 2 log X. Tambah. Nah, 2-nya ini kan kita bisa pindahin kan. Ini kan ada 1 di sini. Berarti bisa 1/2 ya. 1/2 dikali, ya udah lagi 2 log X. Jadi sama-sama kita Cap, keluarin ya pangkatnya. ganti gue aja yang persen, gue udah balik. Bentar ya. Oke. Tadi sampai slide Sama-sama mana? slide 16. Oke. Ini emang putih gini ya? Apa gue yang mau? Nah, Mas, ada tulisannya kok. Di kalian ada tulisannya nggak? Atau di gue yang nge-lag, masih nge-lag? Gue ada. Oh, lu Wah, yang gue yang nge-lag. Wah. Coba refresh. Iya. Bentar ya. Oke, gue lanjut Kalau dulu ya. kalian lihat Kalian lihat masing-masing aja keyboardnya. dulu ya. Iya. Oke. Berarti ini intinya apa? Kita keluarin pangkatnya. Di sini kan ada 4. Ya udah nih ada 2-nya, gua keluarin jadi setengah. Ini kan juga ada 4 nih. 4 itu kan 2 pangkat 2 juga nih. Nah, ini gua juga keluarin jadi setengah. Nah, bisa dilihat setengah kali 2 log X ditambah setengah kali 2 log X. Ini kan sama nih, 2 log X, 2 log X. Nah, berarti setengah tambah setengah jadi 1 kan? Setengah tambah setengah jadi 1 kan? Ya udah kita tambahin aja. Berarti sama dengan 2 log X. Ya kan? Karena di sini ada setengah kalinya ini ditambah setengah kalinya hal yang sama. Berarti bisa jadi 1 kan? Satu hal yang utuh kan? Ya udah jadinya ini. Nah, terus diapain kalau udah sampai situ? 2 log X. Sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Oke. Ya udah kalau udah jadi kayak gini, sama kalau ada log dalam log, kita harus satu-satu kan. 2 basisnya dipangkatin hasilnya sama dengan ini. Sama dengan log 2 log X. Oke. Sorry. Loh. Sorry ya. 2 log X. 2 basisnya dipangkatin sama ininya, hasilnya dipangkatin sama dengan ini nih. Nih, 2 log X. Nih. 2 log X ya di sini ya. Nah, ya udah 4 sama dengan 2 log X. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan X. 16 sama dengan X. Nah, kita udah dapet kan 16-nya nih. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Next page ya. Jadi kan dari awal kita tahu A sama dengan 4 log X.
B sama dengan 2 log X. Sedangkan kita tahu X sama dengan 16. Ya udah dimasukin aja A sama dengan 4 log 16. B sama dengan 2 log 16. Berarti 4 sebagai basisnya, pangkat A sama dengan 16. 2 sebagai basisnya, pangkat B sama dengan 16. 4 pangkat berapa? Sorry. 4 pangkat berapa yang sama dengan 16? Ya, 4 pangkat 2. A sama dengan 2. B, 2 pangkat berapa sama dengan 16? 4. Berarti B sama dengan 4. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu B min A. Berarti 4 min 2 sama dengan 2. Oke. Sip. Gimana guys? Ngerti nggak yang nomor 9? Gimana? Gimana Nayaka? Paham aja sih, tapi kayak untuk harus banyak latihan sih. Ya nggak sih? Iya, ha. Biar tahu Biasa. pertemuan. Iya, ha. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 10. Nomor 10 kayak tadi ada yang udah kerjain deh. Ya, kayak gue udah sempet buat di situ. Ya, slide 15 ya. Gue bantu present ya. Tek. Yang nggak jadi. Sorry. Ya, oke. Silakan Dika. Oh ya deh, sip. Enggak, itu kan sebentar. Buka dulu. Oh nggak jadi. Oh nggak jadi. Itu kan log P log R. Jadi itu gue paling gampangnya tuh jadi kayak diuraikan aja gitu. Jadi diubah bentuknya jadi yang bentuk yang kayak gini. Jadi kita tahu perbandingan log R sama log P-nya. Ini setengah kan perbandingannya. Nah ini yang 2/4-nya nanti dulu deh. Jadi kan sekarang kita ke yang persamaan yang ini. Jadi PQ log R sama dengan 2/5. Berarti sama kayak yang ini. Kita cari perbandingannya pakai yang diuraikan bentuknya. Jadi ketemu log R sama dengan 2 sama log PQ sama dengan 5. Berarti kan log PQ itu kan sama aja kayak log P sama tambah log Q kan, sama dengan 5. Terus buat nyari nilai log P-nya, nah ini baru balik lagi ke sini. Yang di jadi 2/4. Jadi ini dari setengah gue kali 2 semuanya. Jadi bisa ketemu nilai P-nya gitu. Kan tadi udah tahu sih nilai R-nya 2. Berarti kalau pakai perbandingan tadi berarti jadi ketemu nilai P-nya jadi 4 gitu. Jadi tinggal dimasukin aja loh. 4 tambah log Q sama dengan 5. Berarti ketemu log Q-nya 1. Udah kalau gitu tinggal dimasukin aja ke sini. Ke yang ini. Berarti Q log R kan diuraikan lagi kayak tadi. Log R per log Q. Berarti tinggal dimasukin aja angkanya. 2/1. Hasilnya 2. Gitu sih. Iya, benar. Sama. Begitu ya. Jadi yang penting pokoknya paling gampang tuh kalau ada yang agak susah gitu, di paling gampang diurain aja gitu. Kayak diganti bentuknya. Jadi kayak gini. Paling gampang kayak gitu kalau gue. Iya. Jadi cari komponennya satu-satu ya. Iya. Iya, benar. Oke. Gimana teman-teman? Sudah ngantuk? Udah, oke. Nomor 10. Udah oke ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk nomor 10. Gue masih kurang paham deh yang nomor 10. Sorry ya. Nggak apa. Yang mana ya? Jadi cara nyari gimana sih? Kayak kurang paham aja gitu.
Pokoknya ingat aja bentuk yang ini sebentar. A log B itu sama aja kayak log B per log C. Log A. Nah, ini pokoknya kalau udah kan ini kan diketahui hasilnya kan pecahan semua kan. Berarti kalau misalnya dibentuk kayak gini, berarti kan udah tahu perbandingan ya log R sama dengan 1, log B sama dengan 2. Gitu lah. Ini perbandingannya. Tapi kalau misalnya begitu dimasukin ke sini tuh ini mesti dikali 2 dulu biar tahu nilai P-nya gitu. Karena kan ini dia tahu nilai RS di sini hasilnya kan 2. Berarti ini tinggal kali 2 aja gitu. Ini kali 2, tapi ini juga kali 2. Jadi tinggal dimasukin pas di sini ya. Oh, itu terus disamain ya sama yang sebelahnya ya? Iya. Oh, oke. Thank you. Gue coba lagi deh. Oke. Udah berarti aman. Oke. Dari yang tadi ada yang masih bingung, ada yang masih ngeganjel nomor berapa atau udah oke semua? Gimana teman-teman? Udah oke semua? Ya udah, kalau udah oke ya udah selesai dong berarti kita. Gimana? Ada yang masih mau tanyain nggak? Gimana, Kevin? Roy? Udah nggak ada? Nggak ada, udah bisa. Ya, kalau nggak ada ya udah. Terima kasih teman-teman. Thank you Dika. Thank you Juan. Thank you Kenneth. Thank you Kevin. Thank you Nayaka. Thank you Roy. Thank you Samson. Thank you Valen. Thank you William. Thank you semua. Yo, thank you. Ya, terima kasih. Yo.